Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Gunawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Berkat rahmat, sifat pengasih, serta rohim yang merupakan sifat penyayangnya, Allah berikan kepada kita kehidupan, kesehatan, rezeki, serta ribuan nikmat lainnya. Tidak lupa marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga kepada kita sekalian. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Faizal dengan NIM 2117200053. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang teknik menulis karya tulis ilmiah. Teknik menulis karya tulis ilmiah. Teknik memilih tema, topik, dan judul karya ilmiah. Tema adalah gagasan atau ide pokok dari sebuah karangan, baik itu karangan fiksi maupun non-fiksi. Pemilihan tema dapat bersumber dari berbagai bidang kehidupan, seperti agama, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih tema. 5 hal tersebut sebagai berikut. Tema yang diangkat harus menarik. Tema yang menarik ini disesuaikan dengan target pembaca. Tema yang diangkat harus memiliki nilai originalitas yang cukup lama dalam kehidupan masyarakat. Tema yang diangkat merupakan tema yang aktual, hal yang sedang ramai diperbincangkan. Lalu tema yang disesuaikan dengan minat keilmuan penulis, sebab tiap penulis memiliki karakter tulisan yang berbeda. Lalu tema yang diangkat terjangkau oleh kemampuan penulis, seperti kemampuan keilmuan, ketersediaan referensi, waktu, dan biaya. Lalu topik. Topik adalah pokok bahasa yang diturunkan dari tema, bisa disebut dengan subtema. Dalam konteks pemilihan topik yang akan dibahas dalam karya ilmiah, Keraf, tahun 1994, halaman 111, menyatakan bahwa lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok-pokok persoalan yang benar-benar diketahui atau dikuasai daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahuinya sama sekali. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan topik karya ilmiah. 6 hal tersebut sebagai berikut. Topik yang dipilih sebisa mungkin dikuasai dan diketahui oleh penulis, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman. Hal ini dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan karyanya. Lalu topik yang dipilih menarik perhatian penulis agar dapat termotivasi untuk menyelesaikan karya dengan sepenuh hati. Lalu topik yang dipilih lingkupnya harus dibatasi. Hindari lingkup yang terlalu luas agar karya yang ditulis bisa terfokus. Lalu topik yang dipilih sekiranya harus memiliki data dan fakta yang objektif agar dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu topik yang dipilih harus diketahui prinsip ilmiahnya agar tulisannya bermutu. Topik yang dipilih memiliki referensi dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, koran, dan jurnal. Lalu ada judul. Judul diperlukan dalam setiap karya, baik itu karya fiksi maupun non-fiksi. Dalam menentukan judul, tentu harus ada kriteria yang diperhatikan. Berikut beberapa kriteria untuk membuat judul. Yang pertama, judul harus singkat, maksimal 1 kalimat. Judul yang benar-benar singkat biasanya ada dalam karangan non-fiksi. Bahkan ada yang hanya 1 kata. Misalnya, makanan. Lalu yang kedua, judul harus relevan dengan tema dan topik pembahasan. Yang kedua, judul harus bisa menarik perhatian pembaca. Buatlah judul yang ketika pembaca baru saja membaca judulnya, sudah mengundang rasa penasaran yang tinggi. Lalu, judul bisa mungkin mengandung kata kunci dari si karya tersebut. Lalu, judul harus menggunakan kata denotatif. Penulisan catatan kaki dalam karya ilmiah. Ketika membuat suatu karya, sebisa mungkin mencantumkan sumber referensi dari karya yang ditulis. Hal ini merupakan salah satu etika pengambilan kutipan. Pencantuman sumber ini dapat dituliskan dengan catatan kaki atau footnote. Berikut aturan terkait penulisan catatan kaki. Yang pertama, nama lengkap penulis tanpa gelar diikuti tanda koma. Judul buku ditulis dengan cetak miring, diikuti tanda koma. Kota terbit diawali kurung buka dan diikuti tanda titik 2. Penerbit diikuti tanda koma. Lalu tahun terbit diikuti tanda kurung tutup. Hal atau halaman diawali dengan tanda koma dan diikuti tanda titik.
nomor halaman diikuti tanda titik. Misal, UU Muawana, 2017.2 195. Baris pertama menjorok ke dalam 5-7 ketukan, baris kedua dan seterusnya lurus di margin kiri. Setiap memulai bab baru, penomoran footnote kembali dari satu lagi. Jika mengulang sumber rujukan yang telah diselingi sumber rujukan lainnya, maka cukup menuliskan nama, judul, dan halaman. Contohnya, 1. Agus Wibowo, pendidikan karakter usia dini dalam cetak miring, dalam kurung Yogyakarta, 2 pustaka pelajar, 2012, halaman 36. Yang kedua, Burhan Nurgiantoro, teori pengkajian fiksi dalam cetak miring, dalam kurung Yogyakarta, 2 Gajah Mada University Press, 2013, hal 66. Cara lain untuk menyebutkan sumber kutipan dengan cara body note. Penulisan ini lebih sederhana dari footnote. Cara menulis sumber kutipan ini cukup menuliskan nama penulis, tahun terbit, dan halaman yang dirujuk. Contoh, HAM adalah kaidah mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Negara akan dinilai patuh pada hukum jika memperlakukan warganya sesuai kaidah HAM. Dalam kurung Dwi Yatmi, 2012.2 2010, atau dalam kurung Dwi Yatmi, 2012.2 2010, mengatakan HAM adalah kaidah mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Negara akan dinilai patuh pada hukum jika memperlakukan warganya sesuai kaidah HAM. Lalu penulisan daftar pustaka dalam karya ilmiah. Daftar pustaka atau disebut bibliografi merupakan daftar yang berisi identitas buku, jurnal, artikel, atau bahan-bahan penerbitan lain yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka diletakkan pada bagian akhir karya ilmiah. Dalam kurung Nur Hadi, 2017.2 445. Berikut beberapa ketentuan dalam menulis daftar pustaka. Ditulis dengan jarak 1 spasi tanpa nomor urut. Baris pertama lurus dengan margin teks kiri, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam dengan 8 ketukan dari margin kiri teks. Lalu jarak antar sumber pertama dan selanjutnya adalah 2 spasi. Daftar pustaka ditulis urut secara alfabetis setelah nama dibalik. Nama ditulis lengkap, tanpa gelar, dan penulisannya dibalik. Lalu kota terbit dan penerbit tidak perlu ditulis dalam kurung. Lalu penulisan tahun terbit ditulis setelah nama. Misal, UU Muawana, 2017.2 216. Lalu penulisan berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka untuk buku. Misal, dalaman 2015 penulisan populer dalam cetak miring Jakarta 2 PT Raja Grafindo Persada. Atau Nur Hadi 2017 Handbook of Writing panduan lengkap penulis dalam cetak miring Jakarta 2 Bumi Aksara. Lalu yang kedua, daftar pustaka untuk jurnal. Misal Suyadi 210 membangun karakter anak dengan metode kisah Qurani. Jurnal PGMI Al-Bidayah Vol 2 nomor 2, 289,306. Lalu yang ketiga, daftar pustaka untuk terbitan instansi atau lembaga. Misalnya Pusat Kurikulum 2010 pengembangan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa 2 pedoman sekolah dalam cetak miring. Lalu Jakarta 2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang keempat, daftar pustaka untuk majalah atau koran. Misal Susihono, Wahyu 2018 peran strategis Pusat Pengembangan Karir Universitas Kabar Banten dalam cetak miring 16 April 2018. Berikut beberapa, lalu ada contoh lain. Yang kelima misalnya, daftar pustaka untuk skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian. Misalnya Purwanti, Endang 2011 pengembangan instrumen asesmen pendidikan karakter di Taman Kanak-kanak dalam cetak miring disertasi Yogyakarta 2 Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Yang keenam, daftar pustaka dari internet. Misalnya Roni 3 Juli 2011 jenis dan manfaat dongeng untuk anak dan orang tua dalam cetak miring
http://anaknusantara.com diakses 28 Juni 2012. Yang ketujuh, daftar pusaka dari makalah yang disajikan dalam seminar. Misalnya Fitriyah, Dianma, 2016, literasi anak, makalah disampaikan dalam seminar nasional kajian PAUD, pada tanggal 11 September 2016 di Banten. Lalu penulisan abstrak dalam karya tulis ilmiah. Abstrak dapat diartikan sebagai versi mini dari karya ilmiah. Abstrak memuat rangkuman informasi singkat dari tiap bagian penting yang terdapat dalam sebuah karya ilmiah. Pada umumnya, penulisan abstrak tidak melebihi 250 kata. Wardani memaparkan bahwa abstrak laporan penelitian pada intinya terdiri dari 5 hal penting. Berikut 5 hal tersebut. Yang pertama, latar belakang, lalu tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.